Suara.com, seseorang dipanggil Habib atau Gus harus memenuhi syarat tertentu. Tidak sembarang Muslim bisa dipanggil Habib atau Gus. Ada gelar yang pada hakikat tidak bisa disandangkan begitu saja kepada seseorang. Mereka yang diberi gelar semestinya harus melalui proses-proses pembuktian yang wajar sehingga bisa dipanggil Habib atau Gus. Lantas, apa beda Habib dan Gus? Berikut penjelasan singkatnya. Habib. Menyadur Hoax.id, jaringan Suara.com, Quraisy Shihab mengatakan bahwa Habib adalah gelar yang sangat terhormat. Gelar ini semestinya tidak disandangkan kepada sembarang orang. Ada 3 kategori seseorang bisa dipanggil atau diberi gelar Habib atau Kiai. 3 kategori itu ialah: orang itu memiliki pengetahuan agama mendalam. Orang itu dapat mengamalkan ilmu yang dimiliki. Orang tersebut dapat mengabdi secara tulus di tengah-tengah masyarakat. Implementasinya kurang lebih begini, seseorang yang sudah bergelar Habib atau Kiai ialah orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan lalu memberikan solusi. Karena ulama menurut Al-Quran merupakan pewaris Nabi. Artinya orang-orang tersebut mampu memberikan solusi atas problematika, khususnya pada zamannya masing-masing. Maka dari itu, orang yang bergelar Habib memiliki tugas yang tidak mudah. Dirinya harus mampu mencintai dan dicintai sesama serta dapat mengekspresikan cinta kepada lingkungannya. Sementara itu, di kalangan Bani Alawiyah, Sa'adah dari Hadramaut seseorang dipanggil Habib karena memiliki kriteria telah melalui pendidikan keagamaan dan memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW dari turunan Husain yaitu putra Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad SAW. Keturunan mereka diriwayatkan tersebar ke berbagai lokasi seperti Lembah Hadramaut, Asia Tenggara, Afrika Timur, dan beberapa negara Arab. Sebutan Gus sangat umum di Jawa. Gus adalah sebutan atau gelar yang ditujukan kepada anak muda keturunan Kiai di Jawa. Gus ini merupakan anak kandung Kiai. Ketika dia naik menjadi pengurus pesantren menggantikan ayahnya, dia akan bergelar Kiai. Gus yang nyandar di dirinya hilang, seperti disadur dari Nu Online. Selain kepada anak kandung, Gus juga bisa disematkan kepada anak laki-laki mantu Kiai pengasuh pesantren. Mantu Kiai akan dipanggil Gus meskipun tidak memiliki garis keturunan Kiai. Seorang Gus bisa ditahbiskan jadi Kiai. Pada tahap ini, seseorang yang dipanggil Gus itu bisa menerimanya bisa juga tidak, terserah dia. Kalau lebih suka dipanggil Gus, maka dia bisa tetap bergelar Gus daripada Kiai meskipun sudah naik kedudukan menjadi kepala pesantren warisan ayahnya. Analogi gelar Gus seperti gelar putra mahkota kepada keturunan raja sebagai pewaris tahta. Si putra mahkota kelak akan berganti gelar menjadi raja, tapi bisa juga dia menolaknya. Akan tetapi, tetap akan dianggap sebagai putra mahkota yang sebenarnya. Di Madura, Gus lebih dikenal dengan sebutan Lora. Karenanya, di Madura, seorang putra kiai besar akan dipanggil Lora bukan Gus. Akan tetapi, maksud dan tujuannya sama yakni gelar yang tersemat kepada putra keturunan kiai. Meskipun begitu, ada juga sebuah pengecualian. Di mana sebutan Gus juga dijadikan lambang keilmuan dan akhlak sosial seseorang. Gus menjadi tidak hanya sebagai lambang keturunan kiai, melainkan juga penguasaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Di masyarakat, kerap terjadi penyematan Gus kepada seseorang yang bukan keturunan kiai dari pesantren. Hal itu terjadi karena anak laki-laki tersebut memiliki kecakapan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama yang luas dan mendalam. Sehingga, secara aura, keilmuan dan perilaku sosialnya pantas diberi gelar Gus. Berpandangan dari semua aspek di atas, maka beda Habib dan Gus bergantung pada garis keturunan dan penguasannya terhadap ilmu agama. Kontributor, Mutaya Saroh.